yang tidak dimuliakan di dalam syariat itu ada 6. Ya, hewan atau sesuatu makhluk yang tidak dimuliakan di dalam syariat itu ada 6 kata usul fikih. Kalau kita tidak memuliakan dari yang 6 ini, tidak dosa kita. Kita tidak muliakan, kita tidak mengagungkan, tidak dosa kita. Apa yang 6? Yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tidak perlu kita agungkan mereka, tidak perlu kita hormati mereka itu. Paham ya? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama. Makanya orang yang meninggalkan sholat ini rendah kedudukannya. Ya, tidak dimuliakan oleh Allah, tidak dimuliakan manusia, malaikat, rasul, tidak cinta. Nah, kalau Allah tidak cinta, kenapa kita cinta? Kan begitu. Allah aja tidak cinta sama orang yang tidak sholat, kenapa kita cinta? Makanya di sini dikatakan, ya, makhluk yang tidak boleh kita hormati atau makhluk, ya, yang tidak perlu kita hormati ada 6. Yang pertama apa? Atau sesuatu, ya, sesuatu makhluk itu sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Termasuk tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tidak perlu kita hormati mereka. Paham ya? Yang nomor 2, wazani muhsan, orang yang berzina muhsan. Zina itu, muhsan ini, zina itu amalia yang dibenci oleh Allah. Paham ya? Zina ini amalan yang paling dibenci sama baginda Nabi. Ada satu kisah, ya, ada orang laki ini berzina dengan orang perempuan yang telah mati. Didengar oleh Nabi Muhammad benci. Nabi Muhammad ini tidak gampang-gampang marah, ya. Tapi ada orang laki yang berzina, benci Nabi Muhammad. Paham ya? Makanya kalau ada orang yang ahli zina, jangan didekati. Tidak perlu kita hormat. Paham ya? Tidak perlu dihormat. Ya, ini atasan saya, Bu. Ini bos saya, Bu. Raja pun, jangankan bos, raja pun kalau amalia seperti ini, tidak perlu kita hormat. Paham ya? Raja pun, tidak usah bos, raja sudah. Ya, raja ini masih di atasnya bos. Tapi amalia seperti ini tidak perlu kita hormat. Lah Allah tidak hormat, apalagi kita. Paham ya? Dan nomor 2, zina muhsan. Muhsan ini apa? Zina berat. Paham ya? Zina berat. Muhsan, yang suami punya istri, ini istri punya suami, ini sama ini, apa namanya? Hah? Hah? Ini hubungan sama ini, sedangkan ini punya istri, ini punya suami. Zina, ini dinamakan zina muhsan. Berat hukumannya. Apa beratnya? Kalau orang itu masih hidup, diranjam orang itu, ditanam badannya separuh, dilempari batu. Beratnya batu itu 1 kilo sampai mati. Kalau nggak mati jangan berhenti, terus dilempari pakai terus. Itu dinamakan ranjam. Ada dicambuk. Lo dicambuk itu bukan zina muhsan. Jangan jomblo. Ini jomblo, tidak punya istri, yang ini tidak punya suami. Zina, bukan zina muhsan. Itu diranjam, biasanya dipukul berapa kali. Tapi tobat, tak berulangi lagi, selesai. Diterima tobatnya.
kalau zina muhsan ini berat. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang berbuat seperti ini, nggak boleh kita hormat. Ini bos saya, raja sekalipun, nggak perlu kita. Karena biar muhtaram, tidak boleh kita melihat. Yang nomor 3, wal murtadu, orang murtad, Islam murtad. Murtad sebab ucapan, murtad sebab amaliyah, murtad sebabnya itikad di dalam hatinya. Yang penting walhasil murtad, jangan dimuliakan. Siapa murtad? Asalnya Islam, keluar dari Islam murtad, tidak boleh kita hormat. Paham ya? Tonggo, jangankan tonggo, dulur dewe murtad, tidak perlu kita hormat. Paham ya? Tidak usah tetangga, saudara sendiri, naudzubillah. Murtad yang dihormati. Pantum ya? Hati-hati ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akan datang kejadian di akhir zaman besok, kata Nabi. Itu 15 abad yang lalu beliau mengatakan akan terjadi kejadian menimpa umatku, di pagi umatku Islam, sore harinya sudah kafir, kata Nabi. Hati-hati. Ini akan terjadi di umatnya Nabi Muhammad. Akan terjadi di umatku besok di akhir zaman. Pagi umatku Islam Muslim, sorenya sudah kafir. Sorenya Islam Muslim, paginya kafir. Ada kejadian, cuma Nabi tidak nyebut namanya. Ada orang hafidul Quran, masih muda, hafidul Quran, yang merantau cari kerjaan, ya, tapi tidak sampai 30 juz, mungkin 10 juz lah, hafal 10 juz. Dia merantau, habis itu merantau ikut orang-orang Yahudi, ya, orang Nasrani yang bukan Islam. Akhirnya diiming-imingi, kau tak kasih ini, bayaranmu tak tambah, kedudukannya kau tak naikkan, tapi kau syaratnya masuk agamanya aku, ya baru. Oh iya, hilang barokahnya kafir, masuk kafir. Malah saya dengar orang ini jadi pendeta di luar pulau sana, digaji setiap bulannya 45 juta. Lihat hafizul Quran. Akan terjadi kata Nabi Muhammad. Makanya kita ini jangan lepas dari doa supaya hati kita ini tetap nyambung sama hatinya baginda Nabi Muhammad. Doa, ya mulkibal qulub sabbit qulubana ala dinikal Islam, ya Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya mulkibal qulub sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinika, terhadap agamamu ya Allah. Jangan sampai berubah agama ini ya Allah, tetap agama saya. Tetapkan agama saya, agama Islam, agama yang kau kehendaki, agama yang kau cintai. Inna dina indallah al-Islam. Ya. Tonggo beb, tonggo saya tidak enak beb, saya harus muliakan beb, tidak usah tonggo. Dulu dia murtad, tidak perlu kita hormat. Yang nomor 4, wal kafirul harbiyu, orang kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang mengganggu kita. Ya, kalau kafir dhimmi jangan, tidak boleh. Kafir dhimmi itu kafir yang tidak mengganggu kita, tidak boleh kita ganggu. Kita punya tetangga, tidak ganggu kita, hormat. Kita punya makanan kan tidak apa-apa. Tapi kalau dia ganggu agama kita, Al-Quran dihina, Nabi dihina, ini jangan diam gitu. Pernah, paham ya? Dulu di zamannya Nabi Muhammad, ya, ada satu masjid. Masjid ini ya, masjid itu otomatis tempat ibadahnya orang Islam, ya. Masjid. Di dalam masjid itu tidak tahunya bukan ditempati sholat, ditempati orang Yahudi musyawarah bagaimana caranya untuk menghancurkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya itu orang Yahudi musyawarah, ya apa caranya Muhammad dihancurkan, Muhammad dibunuh, bagaimana caranya? Agamanya Muhammad dimusnahkan, bagaimana caranya? Didengar sama Sayyidina Rasulullah, didengar sama Rasulullah, langsung Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, saya siapkan pasukan, bakar itu masjid, hancurkan itu masjid.
Paham ya? Loh kok dihancurkan, Beb? Ini masjid, Beb. Nah, masjid bukan di tempat ibadah itu. Ya, tempat diskusinya orang-orang kafir supaya niatan untuk menghancurkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Ini harus diperangi orang kafir nih, dan tidak boleh kita hormat. Ya, kadang-kadang ada orang kafir masuk ke pesantren, tolaan. Apa ini? Hah? Antum lihat ya? Banyak di media-media. Tolaan. Yang datang orang kafir. Tolaan itu badru alaina, itu julukan buat Nabi Muhammad. Tolaan badru alaina, turun. Badru apa itu? Bulan purnama alaina kepada kami. Datang itu bulan purnama. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di waktu hijrah dari Mekah ke Madinah disiapkan semua sama orang-orang Madinah, penduduk Madinah juga. Disiapkan. Masuk di kota Madinah, langsung ada piring, ada wajan, ada panci, dipukuli semua. Ya, untuk hormat Nabi Muhammad dengan sairan-sairan yang memuliakan Nabi Muhammad. Tola'al badru alaina. Ini orang kafir datang di pesantren di Hadroi. Ya Nabi Sarkis. Hati-hati. Kita hidup di zaman yang sangat mengerikan. Yang nomor 5 yaitu wal kalbul akuru. Anjing yang galak. Ya. Anjing yang galak tidak perlu kita hormati. Ada anjing datang sama sampean mau geget, sikatan wis. Das, mati wis, dusuk tidak dusuk. Amin. Tapi kalau anjing diam, jangan diganggu. Ojo. Ya. Yang penting sampean jangan dekat. Dekat didilat-dilat sampean nanti. Kalau didilat tidak cukup, bersihkan dengan air. Ya, harus dengan campur dengan tanah. Ya, bisa atin salatin, ada yang mengatakan 7 kali basuhan wa ahaduhun nabi turab, dan campurannya air itu harus dengan campur tanah. Ya. Paham ya? Ada anjing yang galak, ya, nyerang sampean, sikat. Mati beb, dosa beb, enggak bisa. Karena ini galak. Paham ya? Yang nomor 6 wal hinziru, dan celeng babi. Paham ya? Babi ini, anjing dan babi ini sejenis. Haram dagingnya kita makan. Haram kulitnya dipakai. Mau dipakai sandal, mau dipakai jaket, haram. Kulitnya anjing dan kulitnya babi. Paham ya? Boleh. Hasil yang penting 6 ya, makhluk ini tidak boleh kita muliakan. Yang pertama orang yang meninggalkan sholat, yang nomor 2 orang berzina muhsan, yang nomor 3 adalah orang murtad, yang nomor 4 adalah kafir harbi, kafir yang memusuhi kita, mengganggu kita. Kalau kafir di sini tidak boleh kita. Nabi Muhammad itu arhamur rahimin, maha luhur, maha kasih Nabi. Ya. Nabi Muhammad itu maha cinta. Nabi Muhammad ini luar biasa. Ya. Pernah orang kafir datang ke rumah Nabi Muhammad. Ya. Ceritanya katanya orang kafir lainnya, Nabi Muhammad itu benci sama orang kafir. Muhammad itu jahat sama orang kafir. Dites sama orang kafir, datang ke rumahnya Nabi. Muhammad, aku datang ke rumahmu, aku mau nginep ke rumahmu. Apa kata Nabi? Ahlan wa sahlan. Kalau mau nginep, dikasih makan, dikasih jamuan sama Nabi, dirampas, dihormat sama Nabi Muhammad. Kafir dirmi. Tapi kalau kafir harbi di depan Nabi Muhammad. Paham ya? Yang nomor 5 anjing. Hati-hati anjing. Anjing sekarang banyak berkeliaran ya. Kadang orang bawa anjing, hati-hati. Ya, jangan dekat sampean. Kalau sampean kena air liurnya, najis apa itu? Hah? Najis? Bukan lawa. Bukan muhaffafah ya. Bukan mutawassithah. Bukan lawa. Najis berat itu sampean. Hati-hati. Anjing, kadang-kadang Nabi dia di Talang Sari ada anjing, digelus-gelus sama orang.
Sing ngelus-ngelus songkokan. Ngelus-ngelus anjing. Ya. Hati-hati, meskipun anjing tidak galak, ya, tidak boleh kita bunuh, tapi hati-hati. Ada najis di situ, najis yang berat. Tidak boleh kita dekat sama anjing, meskipun anjing itu jinak, tidak geget, diam, tidak akur, maksudnya tidak galak. Jangan coba-coba dekat sama anjing. Kenapa? Karena di dalam atau di tubuh anjing itu ada najis yang sangat berat sekali. Yang nomor 6 adalah khinzir, babi. Ya, hasil hati-hati, jangan kita hormat dari ini. Kalau muhtaramin beb, makhluk yang dimuliakan beb. Nah, ada makhluk yang dimuliakan, ya, termasuk binatang-binatang yang halal, itu kita muliakan. Seperti apa beb? Kambing. Kalau hewan ya, kambing, sapi, ayam, tidak boleh kita bunuh dengan cara-cara di luar Islam, tidak disembelih. Ya, satu contoh, sampean pemburu, misalnya contoh, kalau ada orang pemburu, ada kidang itu halal, ya, bukan haram. Dibunuh, ditembak mati, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena membunuh binatang yang halal tidak secara syariat itu halal. Ayam, misalnya contoh, ayam tidak disembelih, itu terendah sih, krek mati, digoreng, haram. Paham ya? Tidak boleh. Lo kan mati nih beb, saya matikan ini beb, tapi bukan cara Islam. Tidak disembelih sama sampean, tidak sih dicekel krek, wes gorengan wes, haram, tidak boleh. Paham ya? Meskipun itu sesuatu yang halal, tapi cara penyembelihannya di luar syariat. Kadang-kadang nyembelihnya tidak bisa haram ya. Paham ya? Kadang orang nyembelihnya tidak paham, ada urat kecil kanan kiri tidak terputus, haram, tidak boleh. Ya, ada dulu di pondok, ya, pondoknya Habib, ya, itu banyak kambing. Pas kebetulan kambing itu makan nasi karak, tahu karak? Biasanya kalau nasi karak itu dimakan kambing pas tahu ya, bahasa madunya itu nasi dimasuk ke dalam perutnya kambing ini membengkak. Jadi kambing keracunan kambing. Akhirnya ada kambingnya punya kiai makan nasi karak ini. Pak Pora, pembantunya kiai, kodam ya, kodamnya kiai, kebulet kata bahasa Maduranya. Kiai begini. Cepetan disembelih biar halal. Sembelih. Habis gitu sembelih, ada habis. Sembelih ya, pegang habis. Lehernya yang dipotong itu ada urat atas bawah tidak terputus. Haram ini tidak boleh dimakan. Saya mau lapor ke kiai. Ini laporkan sudah. Ada habis itu. Itu di pondok, lihat ada urat kecil kanan kiri tidak terputus. Ini disembelih ya, disembelih itu. Secara syariat. Nabi bilang ini urat dua ini tidak putus, ini haram ini sampean bobor dah, sampean jangan makan ini bangkai ini sudah. Mau tahu sampean ini yang mau matur sama kiai, matur. Jadi sudah dipotong iya. Barusan Habib bilang ya, kenapa dipegang lehernya ada urat kanan kiri tidak terputus. Kopur dong, cetakan kopur haram. Paham ya? Cara motong aja nggak bisa haram, apalagi diputer-puter sama namanya kepala itu. Paham dong ya? Jelas? Hasil ini keterangan nanti mungkin nyambung usul ya sedikit. Al-Fatihah.